Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman. Sekarang kita mempelajari tentang menghargai keanekaragaman. Nah, contohnya ini menghargai keanekaragaman. Yang pertama adalah mengakui keberagaman. Caranya dengan apa? Caranya dengan berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Yang kedua, tetap menghormati orang yang berbeda. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun kepada orang lain. Yang keempat, ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan yang kelima, mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Nah, yang kedua, cara menghargai keanekaragaman yaitu toleran terhadap perbedaan. Ya, dan di sini misalnya toleransi adalah sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai semua tindakan orang lain selama tindakan tersebut sesuai aturan dan norma dalam masyarakat yang ada. Contohnya, dalam toleransi itu yang pertama tidak menghina teman yang memiliki warna kulit atau penampilan fisik yang berbeda. Yang kedua, tidak menggolongkan orang berdasarkan suku, agama, ras, ataupun bahasa. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama maupun kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah rasa tanggung jawab sosial untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, contohnya yaitu kerja bakti, memberi sedekah kepada yang kurang mampu, terus menolong yang terkena bencana alam, terus bergotong royong di dalam masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, cara menghargainya adalah berprasangka baik. Kita harus berprasangka baik atau baik sangka kepada sesama dengan cara tidak mudah menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya, pertama, selalu yakin bahwa guru akan memberikan nilai yang adil kepada siswa. Yang kedua, yakin bahwa semua yang dikatakan oleh teman itu merupakan perkataan yang jujur. Nah, yang kelima adalah anti kekerasan. Kita harus menghindari kekerasan baik secara fisik maupun psikis jiwa. Maksudnya fisik di sini seperti memukul, menendang, mendorong, ya, atau berantem gitu ya Kak ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Selanjutnya yang psikis itu berupa bulian, ya, membuli teman itu tidak baik ya Kak, karena bisa membahayakan psikisnya, yaitu seperti rasa takut, trauma, atau dampak kejiwaan yang lebih berat. Selanjutnya adalah cinta damai. Kedamaian adalah kondisi yang dirindukan oleh setiap manusia yang masih bersih citra kemanusiaannya. Contohnya, bermain dengan baik dan tidak bertengkar, saling menghargai, tidak boleh bermusuhan. Selanjutnya adalah pemaaf dan lapang dada. Kita harus memaafkan dan memberikan ampunan, berarti melupakan semua serangan, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak, terutama pada saat orang yang terjolimi maupun membalas dendam. Jadi di sini kita tidak boleh balas dendam meskipun masih ada rasa kecewa dengan teman. Seandainya ada rasa kecewa sama teman, kita harus bisa memaafkannya. Nah, setelah mempelajari setelah kita mengetahui sikap dalam menghargai keanekaragaman, ada hikmahnya dalam keanekaragaman, yaitu yang pertama adalah semakin yakin bahwa perbedaan adalah pemberian Tuhan, bukan rekayasa manusia. Yang kedua, semakin dewasa dalam bersikap. Yang ketiga, semakin kaya dengan pengetahuan budaya orang lain. Yang keempat, semakin menghargai keragaman dan perbedaan. Nah, itu adalah contoh sikap-sikap menghargai keanekaragaman ya kayak. Dan yang terakhir tugasnya adalah mengerjakan halaman 23 sampai halaman 26. Jika memang masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke miss-nya. Kurang lebihnya mohon maaf.
tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.